kadang teman-teman ya kita tuh dibilangin gak percaya, aka kita ngeyel banget. Nah kalau udah kena batunya biasanya gitu kan ya, ya kena sama tembok gitu kan, ya bener-bener jedar gitu. Nah sering gak sih kejadian kayak gini sama kamu teman-teman ya, ketika orang dekatnya kita, orang kita sayang, sahabatnya kita, bestie, tetangga mungkin, orang tua gitu kan, dan lain-lain ya ngasih tahu sama kita nggak mau dengerin ya. Giliran kita kena batunya gitu kan, dan nabrak tembok gitu kan, malah percaya sama orang lain yang ngasih tahu. Nah ya berasa nggak sih vibesnya kita yang ngeyelan gini gitu. Dan pada akhirnya ya alam semesta memaksa kita mau nggak mau kudu berubah gitu kan ya, berubah karena kepepet ya teman-teman ya. Pasti cerita-cerita begini banyak sekali teman-teman yang mengalami. Nah di readingan kali ini kita bakalan baca ya mengenai ya apa sih yang kamu omongin gitu kan ya, sehingga orang tuh mau berubah gitu kan ya. Orang yang akan kita baca ya pada akhirnya ini nanti di bacaan ini, nanti bacaan 1, 2, dan 3 ya. Dan buat dia mungkin kamunya hebat, kamunya ngeselin, kamunya nyebelin gitu kan ya. Nanti kita bakalan lihat teman-teman ya di general reading ya. Bacaan yang umum pastinya buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih, it will turn ya to your life teman-teman ya, dengan vibes yang positif pula ya. Pasti akan kembali, hal-hal yang pasti baik akan kembali baik pastinya, seperti itu ya. Dan timeless teman-teman, so anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Welcome, ayo kita bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. Dan mulai dari sekarang nih ya, kalian boleh yang namanya tarik nafas yang panjang, tutup matanya kalian gitu kan ya, tarik nafas yang panjang ya. Angka berapa yang keluar, angka berapa? Apakah 1 atau apakah 2 atau apakah 3 ya teman-teman ya. Di story 1, 2, dan 3 ya, you need to pick a card ya. Kalian perlu yang namanya memilih angka, yang memilih cerita ya, 1, 2, dan 3 teman-teman ya. Kalau udah keluar sekarang simpen, keep it ya, keep dulu ya. Kita bakalan baca kali ini buat teman-teman Leo. Dan buat teman-teman Leo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, kalian boleh klik di description, di sana ada alamat email ya teman-teman ya. Kalian boleh kepoin juga ya link, kepoin juga ya channel Oracle Card Indonesia yang kedua dan yang ketiga teman-teman, yang kalian pasti ada yang baru ya teman-teman yang subscribe baru, yang masih belum pada tahu Oracle Card Indonesia ini ada 3 channel ya. Yang ini yang pertama ya, kita akan bagi jadi per zodiak. Yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story itu khusus untuk bacaan yang umum ya, general, jadi tidak per zodiak. Dan yang ketiga ya, ini yang lain teman-teman ya, bukan bacaan ya tapi berupa music. Jadi kalian mesti dengerin ya, karena itu pasti manfaatnya banyak sekali buat kalian, apalagi buat kalian yang mau konsisten ya untuk ngedengerinnya. Dan aku percaya sih teman-teman Oracle Card Indonesia semuanya konsisten ya, konsisten dengerin sini kan ya. Great ya. Oke teman-teman, ayo kita baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Oke ya, kita fokus teman-teman. Kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana. Fokus karena ini energinya banyak orang ya. Kita bakalan baca buat kamu ya yang memilih cerita yang pertama terlebih dahulu. Buat teman-teman Leo ya, apakah hubungannya kamu sama dia, bagaimana hubungan kamu sama dia ya, sebagai apa hubungannya ya kalian. Wah, hubungan kalian adalah hubungan yang berbahaya, jeng ya. That means ya, kamu yang udah punya pasangan, atau dia yang udah punya pasangan, atau bahkan dua-duanya udah punya pasangan ya, tapi hubungan ini terjadi gitu. Hubungan-hubungan yang berbahaya. Bahaya banget nih. Kita bakalan baca yang bahaya ini gitu kan ya. Yang kamu lihat dari dia apa sih ya, ketidakbaikan yang memicu kamu pada akhirnya speak up gitu kan, dia mengambil langkah untuk bicara apa teman-teman ya. Hope ya, karena dia tuh di depan orang sama di belakang orang tuh beda banget gitu ya. Kalau misalkan lagi sama kamu, sama pas enggak gitu kan ya, di depan orang memperlakukan kamu dan di belakang itu beda banget gitu loh ya. Jadi benar-benar ini yang membuat kamu itu jadi speak up, bicara gitu loh pada akhirnya ya. Ketidakterimaan ya untuk diperlakukan seperti itu ya. Orang lihat dia tuh kayak sosok yang benar-benar sempurna gitu, tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu. Kalau sempurna dan baik dan bla bla bla, dia nggak akan melakukan hal-hal yang bahaya kayak gitu kan ya. Pastinya begitu ya. Nah sekarang kita lihat responnya dia, apa yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan setelah kamu bicara ya teman-teman ya. Kita lihat
Waduh ya, secret ini adalah tentang konflik ya, memutuskan jalinan silaturahmi gitu kan ya, pada akhirnya memilih untuk menjauh sih teman-teman ya. Dan yang dia pikirkan banyak gitu kan, banyak sih yang dia rahasiakan ini teman-teman ya, bener-bener banyak yang dia rasakan, rahasiakan ya. Nah, apa yang kamu katakan ini ya teman-teman, ini bakalan berimbas gak sih sama hidupnya dia, dan kalaupun berimbas tuh imbasnya tuh kayak gimana sih ya. Kita lihat, jadi lebih ke kayak gini sih ya, bikin dia itu jadi lebih ke overthinking, over traveling about something gitu ya, yang kayak kepikiran-kepikiran, kayak takut-takutan sendiri gitu loh teman-teman ya, takut-takutan sendiri ya, mungkin karena banyak hal yang udah dia lakukan dan itu hal-hal yang kurang baik gitu kan, jadi kayak takut-takutan sendiri gitu loh teman-teman ya. Pernah gak sih kamu, pasti kita sering lah ya, kita sering nemuin orang yang bikin salah gitu kan, dan dia takut-takutan sendiri sama pikirannya dia sendiri gitu ya, merasa dikorbankan tapi padahal dia yang mengorbankan gitu. Ini cerita kayak begitu ya, dan apa yang dia impikan ya itu kayak jauh lah gitu ya. Ya mungkin hukum karmik juga ada ya di sini ya, pengaruhnya ya seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan lihat teman-teman yang sebaiknya kamu lakukan ya kalau misalkan posisinya itu di cerita pertama ini ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Ya, dengan begini kamu belajar sih teman-teman ya, belajar apa yang kamu sangka baik ternyata nggak baik gitu, apa yang kamu sangka nggak baik ya ternyata ya membawa yang namanya kebaikan. Jadi ya jangan terlalu cepat untuk judge orang ya, untuk menghakimi orang, untuk menilai orang gitu kan ya, seperti itu jangan teman-teman ya. Lalu juga prioritas dulu deh sekarang ini untuk mengerjakan yang penting-penting dulu gitu ya. Kalaupun sekarang ini yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kamu mau ya, dan jadi malah buruk teman-teman ya, ayo ya perbaiki hal tersebut gitu ya. Perhatikan sesuatu yang sifatnya ilusi semua atau sesaat gitu kan ya, jangan, apalagi hubungan-hubungan yang sesaat, janganlah gitu kan, hubungan sesaat, hubungan sesat gitu, jangan teman-teman ya. Oke ya, ini cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian semua yang memilih cerita kedua ya. Kita bakalan menuju ke teman-teman semua yang memilih cerita kedua. Tugas kalian adalah fokus apa, siapa, dan bagaimana ya. Fokuskan teman-teman, karena sekali lagi ini adalah energi banyak orang ya. Apakah hubungan kamu sama dia ya? Bagaimana hubungan kamu ya, hubungan kalian dan hubungannya bagaimana. Ada creation di sini yang jelas ya teman-teman ya. Creation ini adalah hubungan-hubungan sesaat, ketertarikan sesaat ya, tertarik tapi gampang bosan, gampang jenuh kayak gitu. Karena memang to be honest kamu tuh menarik ya, dan memang ya yang banyak yang tertarik gitu loh sama kamu ya. Apa yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, ketidakbaikannya memicu kamu pada akhirnya itu mengambil langkah untuk bicara gitu ya. Kita lihat saya enaknya sendiri gitu loh teman-teman ya, jadi kayak bersama tapi kayak nggak bersama ya, tapi karena mungkin ini ketertarikan sesaat gitu, jadi kamu merasa bahwa kok kayak main-main ya gitu loh ya. Di akhirnya kamu bicara ya, speak up. Responnya dia apa yang dia pikirkan tentang apa yang kamu bicarakan setelah itu tuh, apa sih responnya dia teman-teman ya. Ya lebih ke nyalahin sih teman-teman ya, nyalahin kamu ya, bahwa ya banyak hal sih ya, tapi lebih ke pokoknya salahnya kamu gitu. Tapi walaupun dia nyalahin ya, at least dia juga refleksi diri sih teman-teman ya. Jadi apa yang diomongkan sama apa yang di dalam batinnya itu agak-agak sedikit berbeda ya kalau ini ya teman-teman. Nah, yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa ya sama hidupnya dia. Kita coba lihat imbasnya ke hidupnya dia itu, bikin dia tuh jadi apa gitu ya. Oke, jadi tahu sih teman-teman ya, jadi tahu prioritas. Dan ini sih ada kepergian ya teman-teman ya, kemungkinan besar ya dia memilih untuk lebih fokus ke diri ya, lebih fokus ke pekerjaan, lebih fokus untuk lebih fokus untuk ke pekerjaan gitu ya. Intinya adalah ke pengembangan dirinya dia, dan ini ada potensi-potensi kepergian ya teman-teman ya, seperti itu. Menegaskan hubungan ya, bisa jadi menegaskan hubungan seperti apa dan bagaimana. Nah, yang sebaiknya mesti kamu lakukan apa?
lebih ke apa adanya aja, belajar menikmati hidup gitu kan, yang jadi melepaskan perasaan-perasaan yang jadi beban kemarin-kemarin gitu loh teman-teman ya, mengekspresikan apa yang memang kamu pingin omongkan gitu, jadi nggak ditahan gitu ya, seperti itu, lebih apa adanya sih ya. Dan hubungan-hubungan yang jadi beban gitu kan ya, yang bikin kamu malah nggak bisa jadi diri kamu sendiri ya, sebaiknya sih nggak dilakukan lah gitu kan, daripada beban teman-teman ya kan, malah nggak enak dong hubungan yang penuh dengan kebaperan gitu kan, nggak asik ya. Nggak bisa apa adanya ya. Oke, teman-teman ya, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita ketiga. Kita lihat ya, cerita yang ketiga ini seperti apa sih ya, kita lihat cerita yang ketiga ini kayak gimana, seperti apa, kita lihat ya. Ceritanya kalian berdua ini hubungan yang kayak gimana sih, hubungan yang seperti apa, hubungan yang saling nyalahin satu sama lain, sering banget yang namanya nyalahin satu sama lain ya, salah-salahan, jadi kayak gitulah, merasa yang paling dan yang paling dan yang paling, tapi bukan yang paling benar ya, hanya merasa bahwa ya ini kalau kayak gini ini kamu yang salah gitu loh, jadi nyala salah-salahan gitu loh teman-teman ya. Dan ini juga relationship yang kayak nggak ada ujungnya ya, never ending story ya, bisa jadi hubungan-hubungan tanpa komitmen juga masuk ya teman-teman ya. Dan ini ikut campur orang-orang sekitarnya ini banyak teman-teman ya, lingkungan ya, hubungan yang gampang banget kebawa mood ya, kaku satu sama lain, nggak bisa fleksibel ya, begitulah gitu. Ini hubungan kayak gimana ini ya. Apa yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, ketidakbaikan yang pada akhirnya itu memicu kamu pada akhirnya untuk mengambil langkah ya, untuk speak up atau bicara ya, kita lihat. Gengsinya dia untuk nggak mau ngalah sih teman-teman ya, nggak mau ngalah ya, dan selalu ingin menang gitu, menang-menangan ya, padahal ya sama pasangan sendiri gitu loh ya. Kalau misalkan menang-menangan, kalaupun ini bukan pasangan ya teman-teman ya, atau teman atau apapun lah gitu kan ya posisinya kalian, tapi hubungannya kalian seperti itu tadi ya, never ending story gitu kan ya. Ya ini karena menang-menangan, karena udah nggak masuk akal, karena udah arogan gitu kan, jadi kamu bicara. Nah responnya dia apa yang dipikirkan tentang kamu ketika kamu tuh bicara ya, apa sih responnya dia? Wisdom ya, diem sih teman-teman ya, lebih diem, tapi banyak konflik dalam hidupnya dia ya, artinya dalam dirinya dia tuh banyak konflik banget yang tidak sepaham dengan apa yang kamu utarakan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara dengan orang yang arogan ya, orang yang nggak mau kalah ya, ini susah gitu. Kalau misalkan dengan bahasanya mereka harus pakai bahasa yang lain kali ya, bahasa planet mungkin gitu kan, planet mana gitu ya, supaya bisa didengerin ya. Karena kalau kita berbeda, kalau kita bicara dengan server yang berbeda gitu kan, pasti diterimanya juga akan bakalan berbeda gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang misalkan maksudnya kamu A gitu kan, diterimanya dia tuh bisa C bisa D gitu kan, sehingga memicu yang namanya percikan-percikan konflik. Nah ini dia ya, ada konflik-konflik di sana walaupun dia diem dan sepertinya tidak ada pergerakan apa-apa, tapi konflik dalam dirinya dia luar biasa gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menurut dia kayak ya bisa jadi perselisihan lah gitu kan ya antara kalian. Nah ya kamu katakan ini teman-teman ya, ini bakalan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya, kita lihat berimbasnya apa. Ada strength di sini, kepinginnya pergi, kepinginnya melepaskan, tapi nggak bisa karena nggak bisa move on dari kamu. Ya ini dia nih, makanya tadi ya udah dibilang dari awal never ending story. Ini pun juga keluar lagi ya, nggak bisa move on teman-teman yang mau dilepasin, tapi nggak bisa juga karena nggak bisa move on dari kamu. Ya nggak bisa move on ya. Nah seperti ini. Nah apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya kamu ya, terutama ya teman-teman yang kamu lakukan apa sih sebaiknya? Ada sukses di sini. Hindari yang namanya hubungan-hubungan yang gak jelas ya, artinya maunya dimengerti tapi gak mau belajar untuk mengerti ya, seperti inilah gitu. Jadi kamu kayak berasa bersama tapi merasa sendiri gitu ya.
bersama tapi sendiri ya, nggak bisa padanya ya, dan kayak sebentar A sebentar B gitu, sebentar A sebentar B, dan semuanya harus maunya dia ya. Hindarilah hubungan-hubungan yang kayak begini, hubungan yang gantung yang nggak ada ujungnya gitu kan. Tadi juga kita bahas di depan ya, ada potensi-potensi hubungan yang tanpa komitmen dan sebagainya. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga teman-teman ya, buat teman-teman Leo ya. Oke, kita boleh speak up nggak sih? Boleh. Orang lain juga boleh speak up nggak sih? Boleh ya. Bolehlah kita bicara, mengomentari orang lain dan sebagainya. Tapi balik lagi, kalau kita mau mereka berubah, kalau mereka mau kita berubah gitu, kontrolnya nggak ada di tangan kita ataupun di tangan mereka, nggak ada. Kalau kita mau berubah ya karena kita mau berubah. Kalau mereka mau berubah ya karena mereka mau berubah, bukan karena ya dia berubah tuh karena aku gitu. Enggak ya teman-teman ya, tidak seperti itu. Kita adalah orang yang lewat dalam kehidupannya, iya ya, tapi dia perkaranya mau belajar karena kelewatannya kita apa enggak ya, itu terserah dia juga gitu. Oke teman-teman, respon itu penting. Right, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.